Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif ya. Ini saya mengumpulkan beberapa soal dari soal UTBK tahun 2021. Katanya, kata yang bikin dokumen. Oke, kita bahas dulu nomor pertama ya. Kita baca dengan dengan pelan-pelan informasi yang diberikan. Kemudian kita sambil baca sambil kita konversi si informasi tersebut ke dalam notasi matematika ya. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P 3 kg lebih berat dari S. Jadi artinya P itu sama aja dengan S ditambah 3 ya. Jadi menurut kalimat ini P 3 kilo lebih berat, berarti dibanding dengan S, si P itu lebihnya 3 kg ya. Kemudian Q lebih ringan 6 kg dibanding S, berarti Q itu R dikurangi 6. Kemudian S lebih berat 2 kg dibanding Q. S lebih berat 2 kg dibanding Q. Okay. Jika diketahui berat badan S sama dengan 40 kg, maka apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kalau S-nya 40, berarti Q-nya berapa nih? Oke, kalau S-nya 40, Q-nya jadi 38 dong. Agar ini ditambah 2 sama dengan 40. Kalau Q-nya 38, ini Q 38, berarti R-nya 38 ditambah 6. R 38 tambah 6 adalah 44. Kemudian P adalah S ditambah 3. P-nya berarti 40 ditambah 3, 43, dan S-nya sama dengan 40. Sekarang kita tinggal cek saja pernyataan mana yang memenuhi. Apakah P lebih besar dari R? Tidak ya. S lebih besar dari R? Tidak. S-nya 40, R-nya 44. R lebih besar dari P? Ini betul. Kita cuman pastikan aja bahwa ini satu-satunya kalimat yang benar. Q lebih besar dari P, 38 lebih besar dari 43, salah. S lebih besar dari P, juga salah. Jadi yang benar memang hanya satu, yaitu C saja. Jadi R lebih besar dari P. Oke. Oke, berikutnya kita punya soal aritmatika berikut. 5,055 dibagi dengan 2,022 ya. Ini 5055 atau berapa ini? Koma ya. Oke, koma. Kalau ribuan pakai titik ya. Oke. Nah, ini ada apa? Kalau kita lihat, kita ingin mencari ada keteraturan di antara penulisan bilangan ini dan bilangan ini ya. Nah, ini ya mungkin soal yang muncul nggak akan persis seperti ini lagi, tapi idenya adalah kita ingin mencari apa sih kesamaan di antara dua ekspresi tersebut. Nah, dalam hal ini kesamaannya adalah bahwa masing-masing baik si 5,055 ini bisa dituliskan sebagai 5 dikali 1,011. Demikian juga dengan 2,022 bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 1,011. Sehingga ketika kita membagi 5,055 dibagi dengan 2,022, karena dia punya faktor yang sama, maka pembagiannya akan sama dengan pembagian dua bilangan ini. Jadi hasilnya adalah 5 dibagi 2.
yang tentu saja adalah 2,5. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 3. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3. Oke, kita bisa coba cek satu persatu apakah masing-masing bilangan tersebut bilangan kuadrat atau bukan, ya. Oke, 8. Dan 8 ini 2 pangkat 3, ya. Nah, tapi apakah 8 merupakan bilangan kuadrat? Kita cek 2 kuadrat enggak 8 dan kurang dari 8, tapi 3 kuadrat ya 9, lebih dari 8. Nah, kalau begitu si 8 bukan bilangan kuadrat karena dia terletak di antara dua bilangan kuadrat yang berurutan, ya. Jadi yang A bukan jawaban yang diinginkan. 27 bagaimana? 27 adalah 3 pangkat 3. 5 kuadrat kurang dari 27, tapi 6 kuadrat lebih besar dari 27. Berarti 27 bukan bilangan kuadrat. 64, kebetulan 64 ini memenuhi, ya. Dia sama dengan 8 kuadrat. Nah, kalau Anda nggak bisa segera melihat bilangan apa yang dipangkatkan 3 hasilnya adalah 64, kita bisa melihatnya dengan cara, tadi kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi ini 2 pangkat 3 dipangkat 2. Nah, dengan sifat eksponen, ini sama aja dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Karena baik ini maupun ini hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali 2, yang ini 2 pangkat 2 kali 3, sama-sama 6 si pangkatnya, ya. Jadi ini akan sama dengan yang ini, akan sama dengan ini. Nah, tapi dalam bentuk yang seperti ini kita bisa melihat bahwa si 64 itu adalah sesuatu dipangkatkan 3, ya. Jadi yang ini adalah jawaban yang kita inginkan. Kita bisa double check juga, 125 adalah 5 pangkat 3. 125 kurang lebih besar dari 121 yang merupakan 11 kuadrat, dan 125 kurang dari 12 kuadrat. Jadi nggak mungkin bilangan kuadrat. 81 gimana? 81 adalah 9 kuadrat. Apakah dia pangkat 3? Pangkat 3 tadi 64, dia 4 pangkat 3, ya. Kemudian 5 pangkat 5, 125. Jadi 81 ini terletak di antara 2 pangkat 3 yang berurutan, 4 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. Jadi nggak mungkin dia merupakan bilangan yang berbentuk sesuatu pangkat 3. Jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah C. Jadi jawabannya adalah C. Ini tadi D, ya. Oke. Kemudian kita lihat nomor 4. Ini agak panjang. Berapa kisaran dari himpunan S? Nah, tadi sebelumnya ketika saya melihat soal ini pertama kali, saya nggak tahu definisi dari kisaran itu apa. Perasaan saya baru pernah dengar kisaran itu di soal ini. Ternyata yang dimaksud dengan kisaran itu, kalau saya tidak salah dalam mencari referensi, dia adalah range, rentang, ya. Rentangnya ini nilai tertinggi yang kita miliki pada data dikurangi dengan nilai terendah. Jadi kisaran adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke, kita baca informasi apa yang diberikan. Median dari S adalah 12 katanya. Ya, median itu apa? Median itu adalah data yang terletak paling tengah. Artinya setelah datanya diurutkan, maka si 12 itu either dia memang data yang persis di tengah-tengahnya ketika datanya ganjil, atau ketika datanya genap, si 12 itu adalah rata-rata dari dua data yang di tengah, gitu, ya. Oke, jadi informasi yang pertama yang diberikan adalah median dari S adalah 12. Sedangkan informasi yang kedua,
Suku terkecil dari S merupakan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil apa? 2 ya. Jadi data minimum adalah si bilangan prima terkecil ini, yaitu 2. Kemudian suku terbesar dari S sama dengan kuadrat dari suku pertama dikali 7 ya. Kuadrat dari suku pertama ini maksudnya kuadrat dari suku terkecil maksudnya ya. Kuadrat dari suku terkecil dikalikan dengan 7. Jadi maksnya adalah 2 kuadrat dikali 7 sama dengan 28. Oke. Nah, kita akan melihat yang mana saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan berapa kisaran dari himpunan S. Nah, tentunya karena definisi kisaran itu adalah maksimum kurang minimum, dan informasi yang kedua itu memberikan nilai keduanya, dia memberikan nilai maksimumnya berapa dan juga nilai minimumnya berapa, maka pernyataan 2 cukup ya. Jadi kita lihat di antara pilihan ini, yang mana di antara pilihan tersebut yang bilang bahwa pernyataan 2 saja cukup ya. Pernyataan 2 saja cukup, ada ini 2 saja cukup. Ini juga ada pernyataan 2 saja cukup. Oke. Jadi opsinya, jadi ini yang kita lihat bahwa dari pernyataan 2 saja cukup ya. Berarti pilihannya hanya B atau D ya. Yang membedakan keduanya adalah apakah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan enggak ya. Kalau ya, maka jawabannya D. Tapi kalau pernyataan 1 saja tidak cukup, maka jawabannya B. Oke, kalau kita diberikan informasi tentang median, ya Anda bayangkan bahwa di tengah-tengahnya ada 12 gini ya. Kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, karena nggak diberitahu ada berapa bilangan ya, maka yang terbesarnya ya bisa berapa aja ya, bisa 1000 misalkan, mungkin aja karena datanya nggak berurutan gitu, tapi dia bolong-bolong 12, kemudian 100, kemudian 500, kemudian 1000 misalkan. Demikian juga dengan bilangan yang terkecilnya kita nggak bisa bilang apa-apa. Kalau kita hanya diberitahu yang tengah-tengahnya, yang terkecil dan yang terbesarnya bebas-bebas aja. Ini misalkan yang terkecilnya bisa 11 katakanlah misalkan ya. Bisa 1 ya. Jadi karena hal tersebut maka pernyataan 1 tidak cukup ya. Pernyataan 1 saja tidak cukup, berarti D salah, atau dengan kata lain B benar ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lihat nomor 5. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14. Oke. Bilangan yang habis dibagi 7 apa saja? 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Jadi dari kalimat pertama, P adalah bilangan habis dibagi 7 yang nilainya lebih besar dari 14. Yang lebih besar dari 14 mulainya dari 21 ya. Berarti kita tahu P itu lebih besar atau sama dengan 21. Boleh 21 atau boleh lebih besar lagi dari 21. Dan kurang dari 28. Oh, saya nggak baca dengan lengkap. Kurang dari 28 berarti ya nggak ada kemungkinan lagi. Tidak ada kemungkinan yang lain. Lebih besar dari ini. Jadi di antara 14 dan di antara 14 dan 28. Berarti P-nya bisa kita simpulkan dia persis sama dengan 21. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23. Oke.
bilangan ganjil di antara 19 dan 23 ada 19, 21, 23. Yang terletak di antaranya hanya 21. Ya, berarti si Q juga sama dengan 21. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa P sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif. Mudah-mudahan Anda bisa mempersiapkan UTBK Anda sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap selalu bermatematika.